Jumlah sekarang. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai angka bilangan yang digunakan untuk membilang atau menghitung. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat kalimat dengan menggunakan angka bilangan untuk menyatakan jumlah. Ya. Di sini kita bisa menggunakan istilah there is dan there are yang artinya sama, yaitu ada. Cuman gunanya there is itu untuk kata benda tunggal dan there are itu untuk kata benda jamak. There is dan there are itu gunanya untuk menyatakan jumlah dan jumlahnya itu jumlah yang sekarang ada. Ya. Karena nanti ada cara lain untuk menyatakan jumlah yang adanya dulu. Tapi ini kita mau fokus dulu di jumlah sekarang menggunakan there is dan there are. Ya. Nah, kalau kita ada kalimat bahasa Indonesia ya, ada seorang anak laki-laki. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya there is a boy. Ada seekor lembu jantan. Bahasa Inggrisnya apa? There is an ox. Ada dua orang anak laki-laki. Bahasa Inggrisnya apa? There are two boys. Ada 93 ekor lembu jantan. Bahasa Inggrisnya apa? There are 93 oxen. Nah, kalian kan sebelumnya udah diajarin juga mengenai bentuk-bentuk kata benda kan? Kalau tunggal bagaimana, kalau jamak bagaimana. Nah, sekarang kalian harus menggunakan semua yang sudah kalian pelajari ya. Menggunakan istilah there is, there are yang diajarkan sekarang. Lalu angkanya, angka bilangan, lalu bentuk kata bendanya harus disesuaikan tunggal jamaknya, ya. Nah, tadi kan Miss bilang bahwa kita sedang belajar mengenai jumlah saat sekarang ya, memakai is dan are. Kok kita bisa tahu ya bahwa is dan are itu menyatakan jumlah sekarang, there is dan there are itu menyatakan jumlah sekarang. Padahal kan nggak ada keterangan waktunya gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan orang Inggris tuh suka bilang time is money gitu ya, waktu adalah uang. Artinya apa? Artinya orang Inggris itu sangat menghargai waktu gitu. Sehingga kalau ngomong itu bentuk kata kerjanya aja bisa ada artinya secara waktu, walaupun nggak ada keterangan waktunya. Jadi contohnya kalau orang Inggris bilang pakai is dan are, pasti yang mereka omongin itu sekarang gitu. Walaupun mereka nggak bilang sekarang, tapi artinya is dan are itu pasti waktunya sekarang gitu. Jadi kalau ada istilah, ada kalimat there is a boy, ada seorang anak laki-laki, walaupun nggak diomong adanya tuh sekarang, tapi kita tahu kalau pakai is dan are pasti waktunya sekarang gitu. Ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Instruksinya begini. Translate into English, use there is or there are, and write the numbers in words. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, gunakan there is atau there are, dan tulis angkanya dalam bentuk huruf. Ya, jadi angkanya nggak mau ditulis dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk huruf. Seperti yang di contoh ini, misal 2 tulisnya 2 pakai TWO bukan angka 2 ya. 93 93 gitu ya. Nah, kalimat yang harus kalian terjemahkan ada 5 ya. Kalimatnya adalah ada satu orang anak. Ingat anak ya, bukan anak perempuan atau anak laki, tapi anak. Kalau cuma anak saja tuh bahasa Inggrisnya apa gitu. Kalau anak laki kan boy, anak perempuan girl. Nah, kalau anak nggak jelas nih laki atau perempuan gitu. Pokoknya bisa laki, bisa perempuan. Apa bahasa Inggrisnya? Yang nomor 2, ada 10 orang anak. Nah, hati-hati, nomor 1 itu tunggal karena hanya 1, nomor 2 itu jamak karena ada 10. Lalu anaknya bentuknya jadi bagaimana? Hati-hati. Yang nomor 3, ada 15 batang pohon. Ya, hati-hati. Kata batangnya ini nggak usah diterjemahin ya. Kan udah diajarin di pelajaran sebelumnya tentang kata benda. Ya. Jadi ingat-ingat ini 15 berarti pohonnya jamak. Nomor 4, ada 40 buah payung. Nah, 40-nya berarti 40 itu kan jamak ya, payungnya bentuk jamak ya. Lalu hati-hati, buahnya tuh juga nggak usah diterjemahin dong. Udah diajarin di pelajaran kata benda. Hati-hati menerjemahkannya ya. Lalu yang nomor 5, ada 20 ekor tikus. Hati-hati, tikusnya berarti bentuk jamak ya. Seperti biasa kalian tulis dengan pen,
tulisannya yang bagus, rapi, di fotonya yang jelas, jangan goyang ya. Lalu fotonya yang utuh ya, jangan ada bagian yang terpotong. Supaya Miss bisa baca semua dan bisa koreksi pekerjaan kalian. Oke? Nah, kirim ke Google Classroom seperti biasa, sesuai foldernya. Jadi kalau ini tentang jumlah sekarang, kumpulnya ya ke folder jumlah sekarang gitu. Jangan jumlah sekarang tapi dikirimnya ke folder salam dan sapa misal. Nanti Miss jadi bingung ngoreksinya ya. Tulis yang jelas, foto yang jelas, kirim ke folder yang sesuai. Itu aja yang Miss minta. Oke? Oke, good luck and see you.